إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الآية صدق الله العظيم معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman pada saat hujan yang lebat, dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa
tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nasihat utama jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang ingin berhijrah. Surat An-Nisa ayat yang ke-100 menjadi sebuah rekomendasi buat kita orang-orang yang berhijrah lewat nasihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Niscaya mereka orang-orang yang akan berhijrah mendapati buminya Allah yang begitu luas, dan rezeki yang Allah berikan bagi orang-orang yang berhijrah diberikan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Lantas kemudian barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan satu maksud berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam perjalanan hijrahnya, dalam proses hijrahnya, lantas kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mati menempa dirinya sebelum sampai ke tempat dia hijrah dari tempat yang dia tujunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Satu catatan risalah pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah merupakan satu contoh hijrah yang perlu untuk kita bisa tauladani. Karena di sana ada satu urutan yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia hijrah membawa istrinya yang bernama Siti Hajar dan juga Ismail kecil pada saat itu. Petunjuk buat kita semuanya orang-orang yang mau berhijrah, ikuti, taati, bahkan menjadi sebuah uswah buat kita dari sebuah contoh suri tauladan yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat perintah hijrah yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan kalimat doa yang tertera di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hijrah, jangan diawali dari satu maklumat penting.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam suratul Baqarah ayat yang 124. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian semua tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'atammahunna. Semua kalimat perintah dan juga larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'atammahunna, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada satu makna perintah hijrah diawali berangkat dari rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan perbekalan yang cukup seadanya. Dia ajak istrinya yang bernama Siti Hajar dan juga Ismail kecil berangkat dari negeri Syam yang ada di Palestina menuju satu lembah Bakah yang berada dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam titipkan istri dan juga anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat di mana telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia hijrah. Hadirin, bertanya Siti Hajar, wahai Ibrahim, tigakkah kau tega meninggalkan istri dan anakmu di satu tempat yang tandus, gurun pasir yang begitu gersang, tandus, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya? 3 kali Siti Hajar mengucapkan kalimat ini, tapi tidak digubris oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun manakala Siti Hajar berkata dalam satu kalimat pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Lantas dijawab dengan tegas dan jelas oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, benar wahai istriku, ini adalah kalimat perintah yang jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berdoa, mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Ibrahim ayat yang ke-37 menjadi sebuah suri tauladan yang baik buat kita orang-orang yang mau berangkat hijrah. Apa kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Begitu indah kalimat doanya, menjadi sebuah rekomendasi buat kita orang-orang yang mau berhijrah. Kalau saja orang-orang yang mau berhijrah dikatakan bisa berhasil seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka jadikan ayat ini sebagai penggalan kehidupan kita, sebagai wacana modal buat kehidupan kita, menjadi wacana hikmah buat kita orang-orang yang mau berhijrah. Perhatikan kalimat doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, telah aku titipkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah yang dekat dengan tanahmu yang diharamkan, yaitu Masjidil Haram, dekat tanahmu yang diharamkan ya Allah. Perhatikan kalimat doa ini diawali dengan satu kalimat, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Siti Hajar dan juga Ismail kecil di lembah Bakah di kota Makkah Al-Mukarramah, memperjelas walaupun Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalimat doa yang pertama diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah kalimat tauhid, menjadi sebuah keyakinan dari sebuah sugesti keimanan. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah mereka istri dan anak-anak keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang tetap mendirikan salat. Pertama kali menunjukkan tempat, lantas diawali doanya dengan satu kalimat tauhid, iman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak model kita hadirin, hijrah udah mikirin tempat, mikirin fasilitas lagi. Nauzubillah min dzalik. Rabbana liyuqimus shalah.
Wahai Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Apapun keadaannya, dia susah, dia sengsara, tetap untuk mengingatmu wahai Allah. Kalimat doa yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Rabb, jadikan hati mereka, sebahagian hati mereka, orang-orang yang tinggal di bumimu ya Allah, cenderung kepada keduanya. Kalimat doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah satu nabi yang menjadi figur contoh suri tauladan buat kita. Dia tinggalkan istri dan anaknya, tapi dia tidak memikirkan bagaimana keadaan istri dan anaknya. Lewat kebutuhan dunia, lewat kemegahan dunia, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, buat hati mereka, sebahagian hati mereka cenderung kepada keduanya. Maknanya apa hadirin? Ujian dari awal sebuah hijrah telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis makanan dari sepersediaan, merengek Ismail minta air susu sudah habis. Di sanalah ikhtiar, maknanya adalah ikhtiar dari kalimat doa. Letakkan anakmu Ismail wahai Hajar, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ini baru suri tauladan. Sugesti di awal telah dikatakan oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah benar ini adalah perintah Allah? Kalau memang ini benar adalah perintah Allah, maka yakin bahwasanya tidak ada manusia yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada hamba Allah yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugesti ketauhidan, sugesti keimanan dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang suami, dan juga Siti Hajar sebagai seorang istri. Hadirin, Rabbana liyuqimus shalah, dia tetap mendirikan salat apapun keadaannya, dia tetap ikhtiar. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Cenderungnya hati manusia, lihat sampai detik saat ini, berbondong-bondong orang berangkat haji, berbondong-bondong orang berangkat umroh. Itu adalah kalimat perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah hadirkan dari sebuah ikhtiar Siti Hajar, dimunculkan air Zam-Zam yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Zam-Zam berkumpul. Kalau saja air ini keluar dari buminya Allah dan tidak didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka air ini akan membasahi, membanjiri kota Makkah al-Mukarramah. Hadirin, didoain sama malaikat Jibril lewat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam adalah satu ikhtiar yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari sebuah ikhtiar yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hadirin? Kemudian doa yang ketiga Allah hadirkan lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Beri mereka rezeki ya Allah. Bingung hadirin, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam rasa kangennya bercampur dengan rasa rindu kepada istri dan anaknya. Berangkat lagi dari Sam, Palestina, melihat bagaimana kondisi anak-anaknya. Apakah mereka dalam keadaan yang mati dalam keadaan kelaparan? Ternyata tidak hadirin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah al-Mukarramah yang tadinya gurun pasir yang begitu tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalam, ditolong sama Allah dengan Allah menghadirkan air Zam-Zam, ikhtiar dari Safa Marwah, dari yang dilakukan oleh Siti Hajar. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim tercengang lihat perkembangan kota Mekah yang tadinya gurun pasir begitu tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Maka tumbuh-tumbuhan ada di sana. Wayarzuqhum min, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayarzuqhum diberikan berapa rezeki berupa tumbuh-tumbuhan. Hadirin, dibuat indah pemandangan kota Makkah al-Mukarramah pada saat itu. Lantas kemudian tumbuh kembang mereka, hidup mereka dengan air Zam-Zam, barter air Zam-Zam dengan pakaian, barter air Zam-Zam dengan pakaian, barter air Zam-Zam dengan makanan. Maka kehidupan dari sebuah nuansa kehidupan hijrah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail ketika telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas doa yang keempat, apakah mereka sombong? Tidak hadirin. Ditambah dengan kalimat doa yang keempat,
yaitu menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas saramarat la'allahum yashkurun. Jadikan mereka orang-orang yang tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Keberhasilan hijrah yang telah ditunjukkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar menjadi sebuah contoh buat kita. Kalau kita mau berhijrah, maka katakan kalimat bismillah biniyatil ibadah. Niatkan semuanya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah hadir dan dihadirkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat kalimat doa ini menjadi sebuah ibrah buat kita, hikmah buat kita jika kita ingin berhijrah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, maka tumbuh kembangkan kalimat tauhid di dalamnya. Perintah Allah dikerjakan, ikhtiar dilakukan, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber dari hadirnya banyak rezeki yang ditambah dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat buat kita semuanya. Allah hadirkan ampunan dosa untuk kita. Allah perkuat keimanan kita ketika kita niat untuk berangkat hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.